nelayan Provinsi Gorontalo menolak pemasangan alat transmisi pemantauan VMS bagi kapal di bawah 30 GT. Setuju nelayan? Setuju nelayan? Setuju. Yang kedua, kami menolak pembekuan dokumen kapal yang tidak mencapai target pembayaran PNBP. Setuju nelayan? Setuju. Dan kami meminta tambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. Setuju nelayan? Setuju. Ratusan perwakilan nelayan Gorontalo yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI dan Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan Provinsi Gorontalo menggelar aksi menolak pemasangan Vessel Monitoring System atau VMS bagi kapal perikanan di bawah 30 GT. Aksi yang berlangsung damai ini digelar di Pelabuhan Perikanan Tenda, Kota Gorontalo. Berdasarkan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan, kapal yang sudah migrasi ke izin pusat pada tahun 2024 harus memasang Vessel Monitoring System atau VMS. VMS adalah sistem pengawasan satelit yang digunakan untuk memantau lokasi dan pergerakan kapal penangkap ikan komersil. Hal ini menjadi keluhan nelayan di Gorontalo, mengingat biaya dan proses untuk memasang VMS bisa menjadi beban tambahan bagi mereka. Mereka merasa bahwa peraturan ini tidak memperhitungkan kondisi dan kapasitas finansial mereka. Banyak nelayan yang menolak menggunakan VMS karena biaya pemasangan dan perawatan alat tersebut dianggap mahal dan membebani mereka yang sudah berjuang dengan pendapatan yang tidak menentu. Ungkap Ketua Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan Provinsi Gorontalo, Sarlis Mantu. Selain penolakan terhadap pemasangan VMS, mereka juga menolak pembekuan terhadap izin kapal yang tidak mencapai target PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dan meminta tambahan kuota BMM bersubsidi bagi nelayan serta meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali pemberlakuan BMM non-subsidi untuk kapal di atas 32 GT agar dikembalikan ke BMM subsidi. Di sini saya selaku Ketua Asosiasi Nelayan dan juga Ketua HNSI Kota Gorontalo melihat aturan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan, tolong ditinjau kembali. Satu itu penangkapan terukur, katanya menjaga kelestarian laut Indonesia. Di satu sisi nelayan kita diatur dengan aturan regulasi dengan penangkapan terukur, di satu sisi pemerintah pusat memberikan kembali izin kepada kapal-kapal asing untuk menggarap ikan yang ada di laut Indonesia. Ini kan menurut saya aneh. Kita diperlakukan dengan aturan, tapi kapal asing dikasih masuk untuk menggarap, mengambil ikan di perairan Indonesia. Yang kedua, masalah minyak bersubsidi untuk kapal 32 GT ini, memang kapal 32 GT ini minyak bersubsidi. Cuma tidak tahu kenapa demi jalan, demi waktu, tiba-tiba terubah. Ini menurut kami tidak adil. Kalau ini memang aturan presiden, kenapa Tirong, Kabila, Tol Laut, Sini diberikan minyak bersubsidi? Kalau itu untuk dimanfaatkan oleh orang miskin, kita juga ini kapal bantuan yang naik di situ orang miskin. Baru perbedaan antara kapal 32 dengan 330
32 GT mendapatkan non subsidi, 30 GT dapat subsidi. Harga jual ikan di pelelangan sama Pak, sama, tidak ada perbedaan. Maka dengan ini suara yang kita suarakan pada hari ini adalah murni suara nelayan yang datang memperlihatkan aksi mereka untuk penolakan PMS dan minta kapal 32 GT harus dikembalikan kepada minyak bersubsidi. Dan kita minta tambahan kuota karena kuota kita cuma 98 KL per bulan. Sedangkan di sini diambil oleh nelayan kota, nelayan Bone Bolango, nelayan Kabupaten Gorontalo. Dia sudah tidak mencukupi lagi. Ini yang kami harapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat supaya bisa untuk mendengarkan keluhan para nelayan yang melalui HNSI Provinsi Gorontalo dan Asosiasi Nelayan Provinsi Gorontalo.